Ngopi, ngobrol pagi. Halo Lur, salam sehat seger waras. Bersama Mami Ayu. Ngopi Lur, ngobrol pagi. Yo. Naju. Siap kopinya. Pagi Mamian. Pagi nah. Pagi Pi. Halo pagi. Waduh, siap banget yo. Ngopi pagi lagi yo. Kopi Yumi. Kopi Yumi. Ngopi Yumi sama nambah imun kan? Iya nanti. Ya iso. Kan tidak ada kecemasan. Sama apa iki? Tahu ya. Tahu isi. Tahu isi Makan yo. Kayak apa mau juga kepengen. Iki Itu sebagian orang kan enek sing ngomong tahu isi, enek sing ngomong tahu susur. Oh iya. Terus enek sing ngomong apa lagi ra ngerti itu. Isinya yo macam-macam juga yo. Iya. Isinya apa? Enak sing isine. Isine Ada sing- sayur, ada isinya daging. Coba isinya apa? Beda dengan tahu bakso loh, sing kayak kemarin itu. Nek tahu bakso memang isinya itu bakso. Ini Tapi nek iki sayur. Sayur isinya. Sayur enek wortel, enek Wortel, macam-macam. ada kecambah, ada dagingnya juga sih kecil ada. potongan cilik. Nek di biak ada tahu isi apa isi daging ya ada. Oh, satu piro nek ning kono? Piro ya? Siji 8.000 gitu ya, 8.000. Oh, sisi 8.000. Ya lumayan lah ya. Ya. Ya murah no nek ukuran biak. Iya, ya. Ya iya sih, ya kadang mungkin enggak sempat belinya ya karena ya nek pagi wis kegibiakan wis biayaan. Biayaan. Bukan orang pagi soalnya. Orang malam. Orang malam. Nek malam wis ora enek makanan yo. Iya, makanya enggak maksudnya aku cerita nek bukan tipenya orang pagi, tipenya orang malam. Nek malam melek sampai jam berapa nek pagi kontangi angel. Nah, ini tahunya dari siapa? Di Milan, di toko murni ya. Iya. Tahunya ini kan goreng, luarnya ada tepungnya yo crispy gitu, dalamnya ya tahu, ada isinya sayur gitu ya. Sip lah. Sip. Apa neh Ratu? Ratuku. Ya, tadi malam itu Fabian pergi ke toko ya, tapi kan karena ada PPKM itu kan beberapa jalan saat hari pertama itu masih rada enek toleransi ngono ya, maksudnya sepeda motor masih dibolehkan lewat. Tadi malam gak anti untuk tenan loh. Oh iya. Wah, sampai harus muter lewat jalan tikus ngono. Ya jadi jalan tikus itu dirame gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang rasa tidak terima ngono kan. Ya toh. Kadang ada orang rasa waduh kok gitu, kok begini ngono kan. Ada ini Pi, ada anekdot aku tadi lihat buka story WhatsApp, ada yang nge-share sudah tidak 5M, sudah tidak 6M, tapi 1M. Manut. Oh. Manut wes ngono ae. Ngono ya itu. Iya, manut. Itu yang menyelesaikan semua masalah ya. Manut. Sudah diatur begini begitu, maksudnya ya dipikir panjang lah kalau pemerintah juga ya kasarnya juga mikir kan enggak mikir satu hal, mikir banyak hal juga dan dipertimbangkan pasti. Ya sudahlah, mereka bilang ini pilihannya yang terbaik, ya sudah gitu ya, manut aja. Manut. Gitu. Bukan terus meme sing angel tuturane ngono wis ora entuk gitu ya. Ya tapi ya angel tuturane bener kok. Karena tidak bisa cuma dihimbau, tidak bisa diberitahu. Nah, terus kalau situasi yang seperti hari ini kan rasanya kayak mencekam ngono kan. Itu kan menimbulkan rasa ketakutan ya psikisnya. Aduh, rasanya ada kecemasan yang berlebihan. Bukankah itu jadi bumerang sebetulnya? Bisa kan kemarin aku sempat bilang juga kita stres itu wajar tapi harus di manajemen. Rasa khawatir itu wajar tapi harus di manajemen. Jangan sampai punya stres, jangan sampai punya khawatir yang berlebihan. Di manajemen ini dia Pak No. Di manajemen ya dalam tanda kutip ya yang wajar. Contoh begini, orang nyebrang jalan bisa enggak dia kecelakaan tertabrak gitu kan? Jawabannya bisa. Tapi apakah kalau ada orang takut nyebrang jalan karena takut tertabrak, takut kena kecelakaan, wajar enggak? Kan tidak wajar jawabannya. Kenapa? Karena
kalau nyebrang jalan yo iso to kowe ndelok kiri, ndelok kanan, ndelok oh dalane sepi aku tak nyabrang. Kan yo iso ngono lho. Maksudnya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko itu tadi gitu. Nah, kalau dalam hal sekarang ini kondisi Covid sekarang ini ya apa yang bisa diminimalisir? Yo balik lagi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Kalau itu sudah mbok lakukan, ya sudah loh, cukup gitu loh. Kayak andai kata amit-amitnya terkena Covid ya sudah, paling enggak kita sudah melakukan sesuatu untuk meminimalisir itu. Kalau terkena ya sudah ya serahkan saja dengan penanganan medik. Dengan penanganan medis dan yang di atas. Kan banyak yang memberitahukan bahwa imunnya harus kuat, iman kuat, imun kuat. Lah terus piye carane supaya imunnya kuat kuwi? Enek ndak suka suplemen apa minuman, makanan atau obat gitu. Saya tak makan dulu. Gini. Manusia itu ya ada fisiknya, ada psikisnya, ada jiwanya, ada sakit fisik, ada sakit jiwa gitu ya. Ada fisiknya, ada jiwanya. Nah, kalau mau sehat, imunnya baik nih, berarti kan sehat. Berarti yang dilakukan ya gaya hidup sehat dong gitu. Apa sih gaya hidup sehat itu gitu? Kayak gimana sih gaya hidup sehat? Ya termasuknya ya dari makannya dulu. Ini semua orang yang enggak sabar. Iya. Ini semua orang mesti sering menanyakan kalau misal sakit atau apa, pertanyaannya adalah, "Dok, kalau sakit ini pantangannya apa? Dok, kalau sakit ini boleh makan apa, tidak boleh makan apa?" Sebetulnya ya ada beberapa penyakit seperti itu, tapi yang lebih penting itu makanlah yang sehat dan bergizi gitu. Seimbang, gizinya seimbang tapi bergizi. Kalau dulu kan kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang itu kita kenalnya makan yang gizinya seimbang. Gizinya seimbang itu gimana? Ya satu piring itu ada takarannya. Takarannya nasi, kalau makan satu piring, nasinya 1/4 piring, lauknya 1/4 piring, sayurnya setengah piring. Jadi sayur ini yang banyak gitu, bukan nasinya yang banyak. Terus yang sering keliru lagi, lauk ini bukan karbohidrat dalam artian yo lauk, yo tempe, tahu, telur ngono ya. Bukan engko enek nasi terus lauke mie, apa lauke perkedel, kentang gitu ya, itu keliru. Unsur gitu. karbo semua. Karbohidrat semua itu gizinya tidak seimbang gitu. Terus jangan lupa buah juga ya. Minum air yang cukup, satu hari paling enggak 2 liter. Kebutuhan orang itu kira-kira satu hari 2 liter. Terus olahraga juga penting, yang cukup olahraga 1 minggu kira-kira kalau direkomendasikan tuh 150 menit atau 30 menit tapi 5 hari. Jadi 30 menit Senin sampai Jumat 30 menit itu 150 menit. Tuh direkomendasikannya gitu. Olahraga terserah orang-orang tertentu. Misal orang yang lebih tua mungkin ada olahraga yang tidak boleh dilakukan. Misal olahraga yang ada lawannya atau kita bilang kompetitif yang menghentak-hentak gitu. Misal kayak badminton apa tenis gitu yang ada lawannya lah gitu. Jadi olahraga yang kita sarankan biasanya jalan, atau jogging, senam, renang gitu yang bisa santai dilakukan. Istirahat cukup, itu penting juga. Jangan istirahat cukup satu hari kira-kira 7-8 jam istirahatnya cukup. Misal tidurnya jam 10 malam gitu ya, jam 6 pagi bangun gitu. Banyak orang yang istirahatnya tidak cukup, termasuk dokter gitu. Jadi kalau kita antar dokter kita sering berseloroh gini. Sarannya dokter diikuti, jangan pola hidupnya dokter diikuti. Kita berselorohnya karena kita sendiri juga seringkali kita mengorbankan istirahat kita untuk kepentingan pasien gitu. Misal mungkin waktu jaga malam atau mungkin ada pasien yang harus perlu penanganan segera gitu. Nggak bisa nih kalau ditunda meninggal pasiennya, ya sudah kan kita tetap harus datang menolong pasien gitu. Oh, bukan karena stres ya, karena memikirkan Stres juga iya. memikirkan pasien.
stres juga iya. Jadi masa istirahatnya itu dikorbankan untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara yang sakit. Terutama untuk dokter-dokter yang di daerah terpencil, di mana mungkin tidak ada lagi kalau tidak dokter itu ya kayak enek-enek ngono. Lah masa ada orang sakit ya tidak ditolong ya kan, ya kita juga sebagai dokter ya punya rasa kemanusiaan juga, kasihan gitu, ya sudahlah kita tolong. Yang keempat tadi itu stres dan kecemasan itu harus kita manage. Jadi sewajarnya itu gimana sih? Berlebihan tidak Ya, bagus. berlebihan tidak bagus. Jelas kalau berlebihan menurunkan imun, jelas gitu. Jadi cemas, jadi takut boleh untuk waspada. Bukan berarti lalu memelihara cemas dan takut itu di dalam diri. Betul. Jadi rasa takut yang menguasai hidup ya salah. Betul. Itu dulu dilakukan, baru nanti kita bicara masalah tambahan suplemen, vitamin dan lain sebagainya. Orang-orang itu seringkali kalau sakit yang ditanya adalah, iki mau tak minumin obat apa? Atau ini kalau sakit, kalau sehat pertanyaannya adalah, aku harus minum suplemen apa supaya sehat? Lah kamu mau minum suplemen apa saja kalau gaya hidupmu yang tadi di awal tak jelasin tadi jelek, ya sama ya pola hidupnya dulu dibenerin, baru nanti kita bicara, oh kalau ada yang kurang dari sini, rata-rata dari pola hidup yang bagus itu saja sudah sehat orangnya gitu, nggak perlu pakai tambahan obat dan lain sebagainya. Orang senengnya kalau aku bilang suka instan, jadi tidak mau melakukan hal yang sebetulnya mudah gitu, tapi continue. Tapi harus disiplin, harus itu. Senengnya yang instan, harus tak ombenya aman, padahal bukan itu. Nah kalau sekarang orang sudah menerapkan prokes segala macam, lalu terpapar, langkah apa yang mesti dilakukan? Langkah apa yang mesti dilakukan ya berarti kalau terpapar kan berarti sakit ya, dalam posisi sakit meskipun mungkin tidak bergejala atau gejala ringan. Ya istirahatlah. Maksudnya beri waktu untuk tubuh ini, kan ini sedang sakit nih, sedang ada virus yang masuk gitu ya. Ya sudahlah, jangan tubuh ini diberi beban lagi. Diberi beban lagi dengan apa? Ya dengan bekerja, dengan mikiri hal yang enggak gitu, yang sebetulnya iki iso ngkosek ngono iso ngono. Lah ini kan kebutuhannya kamu ini sedang sakit, ayo dan cepat pulih ya. Sudahlah, dikasih off dulu tubuhnya dari tekanan-tekanan dari itu tadi, dari beban-beban itu tadi. Tapi kalau beraktivitas sidik-sidik aja sih. Ya boleh, daripada nanti tambah stres karena tidak ngapa-ngapain. Iya. Ya paksa beraktivitas untuk menghibur diri. Tapi tidak dalam porsi yang membebani, tidak dalam yang tanda kutip kejar target. Dokter Tirta kuwi ngomong, wis pokoke leren, mangan ngono piye. Betul, lu setuju toh? Oh, jadi istirahat, makan yang bergizi. Makan yang bergizi seperti yang tadi tak jelaskan. Tapi ada loh, hati-hati ya. Ini kemarin ada yang tanya, kalau COVID malah dikon puasa jadi. Oh. Termasuk hoax sih kalau aku. Itu hoax. Karena maksudnya itu langkah atau penanganan yang nggak pas. Betul, karena kalau di hoax itu alasannya adalah ya karena kan virus itu butuh makan. Yo kita dalam tanda kutip kita patennya virusnya kita tidak kasih makan, kita tidak kasih makan dan virusnya mati. Lah tubuhmu ya perlu makan pak, sama saja gitu. Ya jangan lah apa ya meh virusnya mati, wongnya mati kan ya ndak toh gitu. Makanya juga ya itu termasuk hoax lah. Jangan kalau tahu berita seperti itu wes gak usah digagas, ya aja disebar. Oh gitu. Ini balik lagi rasa cemas ya, orang takut ya. Orang ndak kenapa-kenapa lalu dia merasa, aduh ini kok aku jadi sesek ya gitu. Terus iki aku kena COVID atau enggak ya gitu. Sehingga piye membedakan rasa sesek kan ada orang sakit jantung itu sesek, orang asam lambung juga sesek, lalu orang COVID juga sesek pada taraf tertentu. Nah itu membedakan dari jenis sesek itu piye? Pertama gini, mau tak jelaskan dulu bahwa apa yang akan aku ngomong, apa yang akan aku bicarakan ini bukan, jangan dijadikan untuk mendiagnosis diri sendiri ya. Maksudnya merasa sesek terus wah iki koyone antara iki aku duwe penyakit lambung, iki aku duwe penyakit jantung, iki aku duwe
COVID misalnya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita mendiagnosis pasien, menentukan oh ini orang ini sakitnya apa sih, itu ada prosesnya, dan itu juga kita belajar ilmunya itu juga lama. Saya sendiri belajar ilmu dokter itu 7 tahun belajarnya gitu. Jadi ada proses-prosesnya yang tak jelaskan ini kan paling hanya berapa menit secara singkat saja. Jadi jangan pertama itu dulu, jangan terus dipakai untuk mendiagnosis diri sendiri gitu, karena belum tentu benar. Dan jangan cari obat sendiri juga, karena belum tentu yang didiagnosis diri sendiri itu benar itu tadi gitu. Terus yang kedua, sesak yang bermacam-macam. Sesak itu kan ada yang sesak, waduh kok sesek banget ya gitu, ada yang sampai merasa seperti itu. Kalau memang merasa berat sesaknya, pergilah ke dokter, pergilah ke rumah sakit gitu. Kenapa? Supaya bisa dievaluasi, bisa dilihat secara langsung gitu. Dokter evaluasinya tidak hanya dengan satu, namanya kita evaluasi itu anamnesis, atau kita nanya ke pasiennya, Bapak keluhannya apa, seseknya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya diperiksa, misal pakai stetoskop, diketuk-ketuk ininya, dadanya, dan lain sebagainya. Ada teknik pemeriksaan fisiknya. Kalau dari dua ini tadi kok merasa, oh ini kok belum mengarah ya, masih ada kemungkinan ini dan lain sebagainya, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Penunjangnya seperti mungkin tes darah, mungkin rekam jantung, dan lain sebagainya. Baru dari situ kita kumpulkan data-datanya, kita buat nih kira-kira, oh data-data pasien ini keluhannya begini, dari pemeriksaan didapatkan begini, dari hasil lab, hasil lain-lainnya didapatkan begini. Kira-kira ini penyakitnya yang sesuai ini apa gitu. Nah, yang dua ini tadi, yang pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab, terus rekam jantung dan lain sebagainya, itu tidak bisa didapat kalau tidak bertemu dokter secara langsung atau tidak ke rumah sakit gitu. Itu yang penting. Makanya ya itu tadi, tidak cukuplah dengan kita hanya bicara-bicara saja, dengan kita hanya tanya-tanya saja gitu. Berarti banyak variabel yang mesti dipertimbangkan, sehingga tidak boleh diputusin sendiri. Ya jadi gitu sih kalau aku. Jadi kalau memang keluhannya dirasa berat, ya harus ke dokter, harus ke rumah sakit supaya mendapat penanganan medis yang betul gitu. Iya. Yo gini, kalau aku bilang masalah itu harus diselesaikan sama ahlinya gitu. Kalau masalah kesehatan ya ke dokter, nek motornya bermasalah ya bawanya ke bengkel gitu. Jangan motornya bermasalah kok digawane ning tukang jualan buah gitu misalnya, kan tidak cocok untuk orang-orang biasa. Ya yang bisa dilakukan ya tadi, gaya hidup yang sehat gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi gaya hidup yang sehat itu nanti dinikmatinya juga ora terus langsung sesok ngono ya Mom ya. Kalau Mom cerita gimana gaya hidup yang sehatmu ini kamu nikmati sekarang, dari hasilnya dari berapa tahun? 20 tahun yang lalu. Dari 20 tahun yang lalu. Ya mungkin kelamaan 20 tahun yang lalu. Tapi gitulah. Intinya pokoknya dari tahun-tahun kemarin. Intinya nggak bisa terus, hari ini aku menerapkan terus besoknya langsung sehat, nggak bisa gitu. Jadi ini dipanen untuk besok-besok, untuk masa tua. Coba nanti Dimakan. Dihabiskan loh ini. iya. Wis ngono sik yo lur yo. Benti maem anakku. Salam katentreman. Gusti tansah paring berkah. Amin. Jangan lupa kalau misal ada yang omonganku mungkin ada yang tidak betul atau merasa keliru ngomongnya ngomong kayak, silahkan dikoreksi di kolom komentar, atau kalau ada yang mau tanya juga bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita lihat ya, terus mungkin besoknya bisa jadi bahan untuk kita bicara. Iya.